Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Aries? Oke lur, kita lanjutin lagi untuk readingan sebelumnya. Oke, ada petunjuk apa untuk Aries? Seperti biasa ya, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini, dan energinya bisa vice versa atau berbolak-balik ya lur ya. Gimana kabarmu Aries hari ini? Boleh deh komen ya. Kangen nih sama Aries. Alhamdulillah sih bisa ngereading lagi nih untuk Aries. Oke. Semoga ada petunjuk baru untukmu. Amin. Seperti biasa ya, kita modenya belak-belakan apa adanya. Baik dan tidak baiknya apapun itu akan dibahas dan disampaikan. Lur, gimana nih cuaca di daerahmu? Masih musim hujan nggak? Atau musim panas? Boleh deh komen nanti ya. Soalnya di daerah saya mah lagi musim hujan. Aries. Oh iya nih teman-teman ya, saya mau kasih clue untuk teman-teman semua. Dari nanti ya masuk ke pertengahan bulan sampai ke tanggal sekitar 22. Jadi nanti dari pertengahan bulan ini sampai ke tanggal 22, di situ teman-teman Aries jaga kesehatan ya. Wow. Oke. Ada sesuatu yang cukup mendalam juga di sini untuk teman-teman Aries. Wow. Oh, kan betul. Oke. Lur. Wow. Oke, Aries. Situasi beberapa di antara teman-teman Aries ini, siapa nih di antara kamu yang lagi banyak pikiran ya? Coba deh dinetralin ya. Jangan kamu biarkan pikiran kamu itu membelenggu diri kamu gitu. Dan kedepannya ya, saya mau kasih clue juga nih untuk teman-teman Aries. Hati-hati banget. Hati-hati di kedepannya ini kamu bisa ribut sama seseorang. Ya seseorang ini luas loh ya, pengertian seseorang ini luas. Bisa siapapun itu, bisa orang terdekat kamu, teman kamu, atau dalam lingkungan kerja. Ya. Karena jujur sih ya, di sini mengenai kita bahas dulu untuk masalah lingkungan ya, atau orang-orang di sekitar Aries. Ada yang sedang mengamati kamu di sini, ada juga yang ya ini lebih kepada seuzon sebenarnya ya. Entah kenapa ya, mereka ini seperti seuzon aja sama kamu gitu loh. Misalkan nih, contoh ya, misalkan kamu kelihatan lagi lancar nih gitu. Itu mereka udah pada kepo gitu loh. Mereka tuh seperti bertanya-tanya, ini kenapa kok Aries bisa maju nih, duitnya dari mana, ini kerjanya bener nggak sih, kayak gitu ya. Kalaupun dalam segi karir, misalkan nih kamu lagi fokus kerja ya, orang kalau lagi fokus kerja itu kan biasanya terlihat kinerjanya itu membaik gitu loh. Nah ini lingkungan kamu di lingkungan kerja itu ya tadi seuzon sama kamu gitu. Mereka tuh mengira kamu penjilat lah, kamu cari muka lah gitu. Ya padahal si Ariesnya memang mau bener-bener fokus aja sama kerjaan gitu loh ya. Sabar ya lur ya, situasinya ya ini mengenai energi lingkungan sih ya. Mungkin ada teman-teman Aries yang sudah merasakan hal ini. Ya mau gimana lagi, orang-orang yang seperti itu ya nggak perlu kamu tanggapin sih gitu. Ya kamu tetap fokus saja dengan apa yang kamu kerjakan, ya fokus dengan karirmu gitu. Dan belajar memperbaiki gitu. Karena ya kedepannya juga ya saat ini sih saya banyak rasain ya, banyak di antara Aries ini yang mulai belajar memperbaiki kesalahan, memperbaiki diri. Ini banyak loh di antara Aries kayak gitu. Jadi Aries itu lebih cenderung
agak cuek sih sebenarnya ya. Ya, cueknya sih bukan berarti nggak peduli atau apa tuh nggak, karena ya Aries mau fokus sama diri sendiri aja sih gitu. Nah, situasi mengenai energi lingkungan ini ya, ya ini orang terdekat sih gitu. Jujur ya Lur ya, saya kalau udah ketarik dengan energi kayak gini tuh ilfil sih gitu sebenarnya ya. Kenapa ilfil ya? Ya gimana? Kamu tuh sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kamu nyalahin juga enggak. Ya kamu sedang fokus sama diri kamu sedang sibuk sama dunia kamu sibuk dengan kerjaan kamu, apa yang kamu ingin tuju itu gitu loh. Cuman ya ini lingkungan ini ya sabar ya teman-teman semua gitu loh. Apalagi ya orang di kanan kiri kamu atau mungkin sejalur ya, artinya tetangga lah ya, bahasanya tetangga gitu ya. Ya mungkin teman-teman udah paham lah ya karakter-karakter tetangga-tetangga tuh gimana gitu loh. Kelihatan ada yang ada tetangga naik sedikit aja udah pada rame mah gitu. Ya, untuk kedepannya sih ya teman-teman Aries ya, terutama semua Aries di sini, tolong ya kalau bisa, ya mungkin ada sebagian di antara kamu yang sudah kebal. Aku udah biasa kok mas diomongin orang, dijelekin orang, ya ada orang iri itu udah biasa ngadepin itu semua, ya itu bagus gitu loh. Cuman di sini untuk teman-teman Aries ya yang mungkin cenderung gampang perasa, kan ada nih orang-orang yang punya karakter gampang perasa gitu loh. Ada suara dikit, lu udah langsung kepikiran. Ya kalau kamu nggak menyadari diri kamu nggak nyadari sifat negatif dalam diri kamu ini akan membelenggu diri kamu sendiri loh gitu loh. Ini akan mengikat kamu, ya seharusnya kamu bisa berlari jauh, tapi karena pikiran kamu ataupun perasaan kamu ini yang sensitif dengan orang-orang di sekitar yang mungkin secara langsung atau tidak langsung ya menceritakan kejelekan kamu di sini gitu loh. Ya coba deh direnungin lagi Lur gitu loh. Ngapain sih harus kita tanggapin mereka? Justru ya, saya kasih bukaan di sini. Kalau kamu ngerespon mereka-mereka yang notabene membicarakan kamu lah, yang ngerasanin lah ya gitu, dan juga iri sama kamu, dan muka-muka manusia tuh kelihatan bener sebenarnya gitu loh. Kalau kamu ngerespon dengan emosi kamu di sini atau mungkin kamu membalas mereka dengan omongan juga, itu tidak akan membuat mereka diam bro gitu loh. Yang ada mereka akan menjadi parah nantinya. Dan satu, tak kasih petunjuk ya di sini untuk semua Aries, tolong nih satu hal yang penting banget ya untuk semua Aries. Nanti direnungin sendiri loh ya. Hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan, hati-hati dengan apa yang kamu ceritakan. Misalkan kamu lagi duduk sama temen lah, tetangga lah, atau siapa gitu ya. Terus misalkan nih, ya namanya juga orang lagi ngobrol atau nongkrong tuh pasti ada lah membicarakan tentang orang lain ya. Mengenai negatif dan positif yang dibicarakan tuh ya saya nggak tahu sih ya. Cuman pesanku hati-hati di sini gitu loh. Kenapa? Karena yang saya khawatirkan apa yang kamu bicarakan ya sama seseorang yang kamu ajak ngobrol ini yang saya takutkan ini tuh bocor kemana-mana gitu loh. Dan kalau bocor kemana-mana sih oke ya. Cuman yang parahnya ini berbeda gitu loh. Apa yang kamu sampaikan dan dia dengarkan suara kamu, ya, apa yang kamu katakan itu nanti akan berbeda nih dengan apa yang dia ceritakan. Nah, dia ini adalah orang yang kamu ajak ngobrol, kamu ajak cerita gitu loh. Ya, hati-hati bener. Saya khawatirnya kayak gitu lur gitu loh. Karena ya mungkin ada teman-teman Aries di sini yang sudah tahu tentang hal ini ya. Ya, kalaupun ada yang belum tahu ya saya sampaikan ini untuk pengingat ya untuk semua Aries, please hati-hati dengan lisan. Ya lebih baik banyak diam aja sih gitu ya. Kalau misalkan ada kamu ngobrol sama teman atau siapapun itu ya, dan obrolan itu mengarah ke pembicaraan orang lain, misalkan nih ngobrol terus ngomongin orang lain, ya kamu kasih kasih jawaban yang positif aja sih mengenai orang ini gitu loh. Jangan sampai terkesannya kamunya itu berbicara nggak suka sama ini orang. Nah, lawan bicaramu ini yang saya khawatirkan gitu loh. Ya, sempat dia ini nyenyes kemana-mana, waduh kacau nih gitu loh. Ya, akhirnya apa? Menimbulkan fitnah gitu.
Dan orang-orang yang nggak paham lainnya itu akan mengira kamu buruk gitu loh. Padahal nggak kayak gitu. Ya, ini penting banget sih untuk direnungin lur gitu. Ya jujur sih ya, ini situasi yang nggak tahu ya lur. Dari reading yang pertama pun juga sudah saya sampaikan, saya kasih pengingat, sudah saya kasih banyak pesan untuk ngadepin bulan ini ya memang harus sabar, harus kuat mental, gitu loh, harus punya mental baja. Karena yang dihadapi ini em, gejolaknya banyak, gejolaknya lebih kepada orang-orang di sekitar kamu gitu loh, orang-orang yang mungkin akan kamu temui gitu, ya. Dan di sini untuk teman-teman yang mungkin sedang ribut sama orang, pasangan ataupun keluarga sendiri gitu ya. Ya kamu rendahkan diri kamu lah. Dalam arti rendahkan nih, rendahkan hati kamu gitu loh. Ya, rendahkan hati kamu ya. Walaupun kamu di sini ibaratnya mungkin ya mereka itulah yang nggak paham sama kamu gitu loh. Ya adanya miskomunikasi di sini ya kamu harus merendahkan hatimu ya dirimu ya belajar untuk sabar ikhlas gitu. Jangan kamu respon serius ya diamkan saja sih nanti mereka capek sendiri kok gitu loh. Kalau kamu sensitif dengan mereka-mereka itu ya mereka akan makin menjadi gitu. Ya tantangannya memang kayak gitu di readingan sebelumnya sudah saya bahas juga tentang itu. Dan ini merata sih, bukan cuman Aries ya, hampir keseluruhan. Karena memang energi bulan ini itu godaan nafsu, ya godaan hawa nafsu kuat banget gitu loh. Ya saya sendiri pun belajar untuk bersikap diam, udah gitu aja. Mau orang ngomong A, B, biarin. Ya lur ya. Oke, Aries ya bisa ya. Karena yang saya khawatirkan nih Aries sih kalau sempat kepancing emosinya, waduh nih kamu bisa lepas kendali bener gitu loh, ya. Udah deh, jadi teman-teman Aries semuanya, yang jelas ya poinnya kamu hati-hati dengan lawan bicara kamu nantinya ya kamu ngobrol sama siapa ya kamu harus pahami lawan bicara kamu siapa dan kamu kenal atau tidak secara mendalam seseorang ini. Hati-hati dengan apa yang kamu sampaikan ya. Apa yang kamu sampaikan ini bisa berbeda loh nanti yang akan dia ceritakan gitu. Ya itu penting banget soal itu. Nah kemudian please udahlah ya saat ini dinetralin deh pikiran-pikirannya yang sekiranya nggak penting. Kamu renungkan lagi apa sih yang kamu pikirin ini. Coba tanya sama diri kamu gitu loh. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rasakan? Dan kamu ngerti nggak sih apa yang kamu pikirkan ataupun yang kamu rasakan ini bener nggak sih gitu loh. Ya, sedangkan apa yang kamu pikirkan ini belum tentu terjadi gitu loh. Kenapa kamu harus menghayati itu semua? Ya kalau kamu menghayati terlalu dalam apa yang ada dalam pikiran kamu, ya nanti dampaknya apa? Akan menarik hawa-hawa negatif lain. Hawa negatif ini artinya manusia-manusia yang punya sifat negatif gitu loh, lur. Ya. Sedangkan kamu di sini sedang berproses. Nah, ini masukan juga ya untuk yang lain ya, karena mungkin ada nih yang kalau ada yang kepo ya di sini mungkin punya pasangan Aries ya. Ya sabar sih ya. Aries memang lagi berproses gitu loh ya. Semua orang pasti ngalamin kesalahan lah. Semua orang pasti pernah ya namanya salah dalam hidup tuh udah pasti pernah lah gitu loh. Dan Aries tuh sadar tentang itu semua karena banyak banget pelajaran yang dipetik oleh Aries sampai hari ini gitu loh. Badai demi badai apalagi 2024. Waduh, nggak tahu ya. Saya selalu keinget dengan 2024 gitu. Dalam setiap saya reading 2024 pun juga badai memang besar banget gitu loh. Dan semua merata ngerasain kok gitu. Ya, dan sampai ke sini ya pelajaran ya apa yang sudah kamu dapatkan Aries, kesalahan ya, kegagalan sebelum-sebelumnya. Ya, ini Aries sedang berproses. Jadi, ya kalau ada yang punya pasangan Aries, ya belajarlah untuk menilai seseorang itu dari dua sisi gitu loh. Sisi baik dan sisi nggak baik. Jangan terpaku dengan sisi nggak baiknya doang. Ya selamanya akan menyimpan kebencian kalau kayak gitu. Dan kebencian kalau kita simpan dalam diri kita, itulah yang menjadi belenggu sebenarnya. Sehingga menyebabkan rezekinya seret, bermasalah sama orang terus, ya perasaan atau pikirannya nggak jelas, bercabang-cabang pikirannya gitu. Itu dari faktor kebencian itu tadi. Nah,
Jadi untuk teman-teman semua ya, kalau misalkan punya pasangan Aries atau ini vice versa sih ya, ini vice versa bisa bisa pasangan Aries juga di sini, ya tolong deh coba direnungin sedikit ya. Jangan terlalu terpaku dengan sifat buruknya, kesalahan dia. Coba kamu lihat sisi yang lain dari pasangan kamu, agar kamu bisa menetralkan pikiran atau perasaan kamu ini gitu loh. Ya, ya kan sifat baik dari pasangan kamu kan juga ada gitu loh ya. Eh, Coba deh diolak-alik ya. Ini yang jelas energi orang terdekat ya, bisa pasangan, bisa keluarga sendiri nih, kayak gitu. Nah kalau mengenai keluarga, ya memang agak rumit sih ya, karena sepertinya serba salah. Cuman satu tak kasih clue aja sih. Mau seburuk apapun, mau sejelek apapun, ya dari sifat keluarga itu sendiri, suatu hari ketika kita tidak berdaya, ketika kita di ujung sekaratul maut, yang ada di kanan dan kiri itu adalah orang terdekat kita sendiri, yaitu saudara ataupun pasangan ataupun anak ya. Nggak ada yang selain dari itu lur ya. Paham ya? Jadi mau sesulit apapun, seribut apapun ya diingat lagi, oh ini saudaraku. Ya mau nggak mau ya ini tetap saudara gitu loh. Ya walaupun sifat dia mungkin bertolak belakang banget sama kamu, berseberangan banget sama kamu, coba deh untuk direndahkan hatinya gitu. Punya kerendahan hati yang dalam ya Aries ya. Karena api, kamu lawan dengan api nggak akan ada habisnya. Mengalah itu bukan berarti kalah. Mengalah itu demi sebuah kemenangan. Dan orang yang mampu mengalah itu adalah orang yang dewasa. Orang yang akan menang. Ya, kayak gitu loh lur. Sorry ya, kalau readingan mingguan ya kayak gini. Saya apa yang ketarik di sini inilah yang saya bahas gitu loh. Kalau mengenai rinci tentang keuangan, rezeki, usaha, bla 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 ya, itu ada di video sebelumnya gitu. Sudah saya tayangin ya. Boleh deh kamu cek ya di Beranda Channel ini. Oke lur, Aries ya. Karena situasi jujur aja sih yang dihadapin Aries ini komplikasi banget sih ya. Bercampur aduk ya kalau masalah ekonomi ya mungkin teman-teman sudah pada tahu semua secara global keadaan ekonomi kita di negara ini sedang tidak baik-baik saja. Makanya di sini pun juga saya singgung sedikit lah masalah keuangan ya. Kalau bisa ya sampai akhir bulan inilah Aries hati-hati banget dalam masalah duit, artinya jangan gampang percaya sama orang siapapun itu, satu. Yang kedua ya, ini masalah duit bisa jadi keributan ya. Masalah duit tuh bisa ribut, nggak bisa dengan pasangan kamu ataupun orang terdekat kamu, keluarga, bla bla bla. Jadi ya clue-nya satu sih, kita membantu menolong orang nggak harus pakai duit. Udah inget aja itu ya. Yang saya khawatirkan nanti kalau kamu terlalu mengedepankan perasaan kamu, ya karena nggak enak, ya akhirnya ketika kamu butuh mau nagih duit kamu sendiri susah minta ampun gitu loh. Dan di sini pun sudah kerasa kok siapa nih di antara kamu yang malah jadi ribut gitu loh, nagih duit kamu sendiri, mau ngambil duit kamu sendiri, kok ya malah jadi ribut kan gitu ya. Karena ya ini godaan hawa nafsu gitu loh. Ya hawa nafsu tuh luas loh ya. Pengertian hawa nafsu tuh luas. Hawa nafsu itu mengenai sifat dalam diri kita. Ya, marah, sedih, seneng, kepinginan, iri, dengki itu semua masuk ke kategori hawa nafsu gitu loh ya. Jadi diluasin lagi pengertian hawa nafsunya ya. Nah, kalau udah ya sabar sih ya, karena semua ngalamin kok, bukan cuman kamu. Dan situasi seperti ini saya yakin ini nggak akan lama gitu loh. Kita pasti bisa keluar kok dari situasi ini. Pertanyaannya cara keluarnya bagaimana sih dari situasi yang agak rumit kayak gini ya? Selalu bersinggungan sama orang ya, menghadapi sifat pasangan ataupun orang terdekat kamu yang kontra sama kamu sendiri. Ya sekarang tak kasih clue sederhana seperti ini ya. Orang yang punya masalah sama kamu, mau itu teman ataupun orang yang tidak kamu kenal, mau itu saudara, mau itu pasanganmu, atau mungkin anakmu sendiri, ya, ingat, mereka bagian dari kehidupan kamu. Tanpa adanya mereka, kamu nggak akan bisa belajar sabar, kamu nggak akan bisa belajar ikhlas, kamu nggak akan bisa belajar dewasa. Oke?
Jadi masalah itu mendewasakan diri kita sebenarnya. Jangan selalu menilai atau melihat sebuah masalah itu sebagai momok atau sesuatu yang menakutkan. Ketika kamu menilai masalah itu sebagai sesuatu yang menakutkan untuk diri kamu, ya kamu akan sulit keluar dari masalah itu. Tapi kalau kamu bisa melihat, oh, aku hari ini dapat masalah nih, aku hari ini dapat cobaan hidup nih gitu loh. Terus kamu bisa menilai sebuah masalah atau ujian hidup itu sebagai pembelajaran. Oh, Tuhanku hari ini mendatangkan masalah ini, berarti Tuhan itu sedang memberikan kamu ilmu, sedang memberikan kamu petunjuk, dan menaikkan derajatmu, menaikkan tingkat kedewasaanmu. Coba berpikir ke sudut pandang yang berbeda ketika kamu dihadapkan oleh sebuah masalah, lur. Paham ya? Ini udah 20 menit nih, seru nggak readingannya? Gitu. Sorry ya, saya nggak bisa everyday, tiap hari ngonten nggak bisa ya. Terkadang lambat ya, harap dimaklumin lah ya. Karena ya untuk reading seperti ini kelihatannya mudah. Wah, cuman bacot doang kok, cuman ngoceh doang kok. Iya ya. Cuman ya itu tadi, apa yang saya sajikan, saya berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin agar apa yang ditayangkan di sini, ya apa yang teman-teman dengarkan ini bisa ada manfaatnya lah, walaupun nggak banyak gitu loh. Itu yang saya harapkan. Saya tak minum dulu ya. Nah, tak kasih petunjuk lagi, lor. Aries, ingat ya, rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai kamu nggak bisa direndahkan lagi. Gini ya, misalkan nih, ada orang yang ngomong sama kamu ya, wih, Aries sombong nih gitu. Ya kamu jawab aja, aku sombong dari kecil kok, dari aku lahir udah sombong gitu. Mereka akan diam gitu. Misalkan nih kamu dihina, wah kamu sekarang miskin ya, ya alhamdulillah dengan kemiskinan ini aku bisa tumbuh dewasa, aku bisa lebih cerdas, aku punya kekayaan hati, gitu aja. Jadi rendahkan diri serendah-rendahnya sampai orang nggak bisa ngerendahin kamu, kayak gitu loh, ya. Dan di sini agar kamu bisa gini lah ya lur, saya sebentar ya. Oke, memang situasi ini cukup berat sih dirasakan oleh beberapa Aries di sini ya. Saya ya jujur ya, saya sendiri sampai sulit mau berkata-kata sih gitu. Nah, poinnya adalah gini lor. Ya, mengenai sudut pandang tentang masalah tadi sudah saya jelasin, dan apa yang harus dirimu lakukan saat ini, udah ya stop. Stop memikirkan hal-hal yang nggak penting. Abaikan orang-orang yang nggak suka sama kamu. Kamu mau hidup dimanapun, tetap akan ketemu dengan orang yang nggak suka sama kamu. Itu nggak bisa kita tolak. Ya, saat ini fokus sama diri kamu. Banyak PR nih dalam diri kamu sendiri yang harus kamu renungkan. Ya, mungkin sifat-sifat kamu sebelum-sebelumnya yang sedang dalam proses ini harus kamu ingat kembali untuk memperbaiki segala sifat-sifat dalam diri kamu. Kayak gitu. Dan mau nggak mau, untuk menghadapi orang yang nggak suka sama kamu, balas mereka dengan senyuman. Ya, tebar senyuman, tebar kebahagiaan kemanapun, bertemu siapapun. Ya, mungkin kamu tahu orang yang sudah nyakitin kamu, ketika kamu bertemu dengan dia, tebarkan senyuman kamu kepadanya. Jangan kamu kelihatan cemberut, marah, benci, atau nggak mau ketemu orang itu. Itu makanan mereka sebenarnya. Makanan orang-orang yang membenci kita ya kayak gitu. Respon negatif kepada mereka itu makanan mereka gitu loh. Tapi kalau kita membalas mereka dengan senyuman, ya, dengan hati yang lapang, kita bisa ikhlas segala sesuatu yang sudah mereka lakukan, ya. Itu akan jadi pukulan keras untuk mereka. Karena mereka berusaha menghancurkan kamu, menghempaskan mental kamu di sini, tapi kamu masih bisa tersenyum sampai hari ini, dan kamu masih terlihat ceria dan bahagia, itu akan jadi pukulan keras loh untuk mereka. Mungkin hal ini banyak yang nggak menyadari. Ya, wajar sih ya, namanya juga manusia. Siapapun itu pasti
emosi lah dengan situasi yang kayak gini gitu loh. Saya tahu gitu loh. Saya juga kalau misalkan berada di posisimu sebagai manusia, tetap pasti akan emosi. Tapi kembali lagi, mau sampai kapan kita memendam emosi itu sendiri? Sampai kapan kita selalu membawa emosi tersebut gitu loh? Api kamu lawan dengan api nggak akan ada habisnya. Kalau api kamu lawan dengan air, maka api itu akan padam. Mereka akan tersipu malu, ya. Yaitu tadi dengan balasan senyuman itu tadi loh, ya. Dan insya Allah deh ya, semoga saya hanya bisa doakan loh ya di sini. Apa yang sedang kamu hadapi, ketika kamu bisa rendahkan hatimu serendah-rendahnya, kamu bisa tebar kebaikan, ya. Insya Allah ini bisa mengurangi atau memutus karma. Ada karma ya, ada karma di sini. Saya nggak tahu ini karma yang mana ya, karena karma itu terkadang sulit untuk kita jelaskan ya. Karena balasan karma itu terkadang berbeda dengan apa yang kita lakukan, kayak gitu. Tapi nggak usah khawatir ataupun takut ya. Kebanyakan orang kan takut, wah aku kena karma nih, bingung nih gitu. Ya jangan gitu loh. Karma itu kan teguran sebenarnya. Ya, berarti ada yang salah dalam diri kita gitu loh. Kalau kamu dapat karma, berarti ada yang salah sama diri kamu. Cukup kamu perbaiki, udah. Itu cara memutusnya, dan kamu tebarkan kebaikan ke banyak orang, udah. Gitu aja. Itu nanti akan membuka jalan rezeki kamu kok. Ya udah, praktekin aja. Memang sulit ya, nggak gampang, tapi belajarlah. Rezeki kamu akan kebuka, bahkan kebahagiaan itu akan mendatangi kamu gitu loh. Ya, badai pasti berlalu, ya pasti berlalu. Ya semoga apa yang dibahas ini bisa menyentuh ya hati dari teman-teman semua. Ya semoga bisa membuka pola pikir teman-teman semua. Karena kalau teman-teman bisa merenung kembali ya dalam diri kamu lagi, ya kebaikan tuh, kebahagiaan tuh ada di depan kamu saat ini gitu loh. Tinggal kamu capai aja gitu. Dan kedepannya pun juga, ya itu tadi bahasa badai pasti berlalu ya. Sorry sendawa dikit. Artinya badai pasti berlalu ya, nanti diamati deh di akhir bulan ya, akhir bulan ini dan awal Mei. Saya nggak tahu secara pasti hal baik apa, ya kamu rasakan sendiri, karena saya nggak bisa rincikan, karena sifat readingan ini general ya, kayak gitu. Kalau yang kurasakan ada kebahagiaan, nah kebahagiaan itu ya kamu sendiri yang akan tahu gitu loh, ya. Dan kedepannya pun juga akan berdatangan ke orang-orang yang baik sama kamu, yang peduli dan ngerti sama kamu, kayak gitu loh Lur ya. Please saat ini lanjut lagi, tak kasih clue lagi. Dinginkan batinmu, dinginkan jiwamu, jiwamu panas, ya termasuk batinmu juga panas. Hawa nafsu dalam dirimu sangat bergejolak. Inilah yang membuatmu merasa sulit banget di sini, seakan serba salah. Ngomong pun salah, bergerak pun salah gitu loh. Ya nggak? Kerasa nggak? Ayo. Caranya gimana agar batin dan jiwamu ini bisa adem? Kalau batin dan jiwamu sudah dingin, itu nanti akan naik ke pikiran kamu. Pikiran kamu akan mereda. Yang awalnya panas dan di dalam pikiran kamu ini loh, suaranya banyaknya minta ampun. Ya kan? Perasaanmu panas, dadamu panas, pikiran tuh ngoceh banyak banget suara gitu. Ketakutan demi ketakutan, kecemasan yang aduh ampun-ampunan. Ya kalau kayak gitu sulit Lur gitu. Kamu tenggelam nanti. Cara menyelesaikan itu dengan satu. Yuk, kembali ke jalur ya. Jalur kebatinan. Apa itu jalur kebatinan? Yaitu spiritual. Spiritual itu apa sih? Proses ibadah itu tadi loh. Kedekatan kamu dengan Tuhan. Itu kembali ke situ. Dan coba deh jalankan ibadah pertaubatan sesuai dengan apa yang diajarkan di agama masing-masing. Ya, nggak usah malu menjalankan sholat taubat. Karena mungkin ada beberapa orang di luar sana ya yang punya hati keras. Menjalankan sholat tobat, dia berpikir, wah dosaku udah banyak banget nih, bertobat. Ya, kan gitu ya. Cuman ya kembali lagi sih, menjalankan ibadah pertobatan itu ya sebuah proses pendekatan diri kita dengan Tuhan yang sangat sungguh-sungguh di situ gitu loh. Ya, ya dengan jalur spiritual itu insya Allah deh. Karena untuk menghadapi hawa nafsu, itu nggak bisa kamu hanya berpikir, berlogika, ya,
Mau sehebat apapun lah kamu berlogika gitu loh. Kan dalam hidup ini nggak semua hal bisa dilogikakan, Lur. Nggak semua hal harus dibuktikan, enggak gitu. Ya lo kalau non logika gimana mau buktikan gitu loh. Jadi dengan jalur spiritual, peribadahan itu insya Allah batinmu bisa adem, pikiranmu adem, itu akan menarik hawa positif, hal-hal baik, dan hal-hal yang di luar prediksi, di luar akal dan logika, rezeki yang tak terduga, ya ke situ arahnya nanti. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang hakiki gitu loh. Ya Lur ya, yuk berjalan ke arah itu ya, dicoba dulu deh gitu. Kamu nggak akan rugi, sama sekali nggak akan rugi, nggak akan nyesel kok kalau kamu mencobanya, ya. Coba aja dulu, nggak usah takut, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Terkadang ada orang yang berpikir, wah aku kotor, wah perilakuku kayak gini, dosaku udah besar banget, kalau aku beribadah apa mungkin Tuhan menerimaku, nanti kalau sholatku nggak diterima gimana, bla bla, karena aku sudah melakukan dosa yang besar, bla 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 bla. Kamu baru niat mau ibadah aja, ya semesta ini sudah membuka loh segala cakrawala, segala pintu-pintu rezeki itu sudah dibuka semua. Itu baru niat kamu, belum lagi kamu bergerak, ya, dan kamu melaksanakan. Apa nggak amazing gitu loh, ya. Tuhan itu selalu menunggu kedatangan kita ini yang kotor gitu loh, Lur. Oke, yuk jalan ke situ ya. Dirasakan sendirilah perubahannya. Sorry ya, sekali lagi saya di sini bukannya ceramah atau apa. Kadang ya jujur ya, banyak orang tolol ya sebenarnya yang mampir ke sini gitu. Itu baca kartu-kartu kok dikaitin sama pengajian lah, inilah itu. Ya sorry ya. Nah, sebelum komen saya jawab dulu deh di sini gitu loh. Ya kadang gitu sih Lur, ya namanya juga netizen ya, wajar lah ya. Terus itu udah gitu. Lucu sih sebenarnya, saya malah ketawa sih kalau dapat komentar negatif, saya malah ketawa aja sih. Lucu gitu. Jadi kedewasaan orang tuh masih jauh banget gitu. Ya, semoga teman-teman Aries nggak kayak gitu ya, karena yang saya tahu Aries itu orang yang tegas dan peduli. Aries itu udah peduli bener, dan terkadang saking pedulinya ya sampai lupakan diri sendiri, berkorban habis-habisan sama orang, ya. Cuman ya di sisi di sisi lain banyak orang yang nggak paham sama kamu karena mungkin karakter kamu yang ceplas-ceplos, atau mungkin kamu orang yang spontanitas, ya. Udah yuk saat ini kembali ke jati diri kamu. Udah waktunya memperbaiki, ya. Ingat, badai pasti berlalu. Oke? Sabar ya Lur ya. Sabar, sabar, sabar. Bosan ya dengar kata-kata sabar? Makasih Clue. Kenapa sih kamu selalu dapat kata-kata sabar ketika kamu ada masalah? Dan banyak orang sabar ya, sabar. Ya sabar tuh nggak akan menyelesaikan masalah kok gitu. Saya butuh solusi, bukan kata sabar. Nah, makna sabar adalah sadar. Ya. Kenapa kamu sering mendapatkan kata-kata sabar dari orang lain? Karena kamu belum mencapai kesadaran. Kalau kamu sudah mencapai kesadaran, kamu yang akan berbalik mengatakan sabar dengan mereka. Jadi inti atau makna yang terdalam dari kata sabar adalah sadar. Sadar apa? Sadar tentang dirimu. Oke, kita jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, Aries. Semoga kedepannya bisa membaik, amin. Kalau kurasakan sih ya Aries banyak perubahan sih ya kedepannya. Ya nanti kamu rasakan sendiri, karena kamu yang tahu perubahan itu apa nantinya. Oke, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye Aries.